teman-teman, kembali lagi bersama saya Yuli. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Inheritance tahun 2024, di mana film ini akan menceritakan tentang seorang miliarder yang mengundang semua anaknya untuk berkumpul di hari ulang tahun ke-75 demi mempertaruhkan harta warisannya. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus kepada seorang wanita bernama Hannah sedang ikut dengan suaminya yang akan merayakan acara ulang tahun ke-75 sang ayah, yang mana hal itu merupakan sebuah acara penting dari ayahnya yang menginginkan semua anaknya untuk berkumpul, yaitu membahas warisan mengingat usianya yang tidak lama lagi. Di sana sudah ada si kakak pertama bernama CJ bersama kembaran tak identiknya bernama Madeline, di mana mereka terlihat kurang menyukai keberadaan Hannah karena yang diundang hanyalah keluarga intinya saja. Namun sang suami yang bernama Andre pun meyakinkan bahwa ayah mereka pasti tidak merasa keberatan akan kehadirannya. Of course he did. He wanted his whole family here. Untuk menghangatkan suasana, si bungsu yang bernama Kemi pun menyapa semua saudara serta melakukan live streaming demi menyiarkan momen langka bersama keluarga. Namun ternyata hal itu tidak lebih dari sebatas mengisi konten untuk menghibur penontonnya di Instagram. Looks great. Oh, thanks. It's from my new collection. I'll send you samples. Alright. Don't forget to like and follow. Bye. Sesampainya di dalam, seorang kepala staf keamanan memberitahu mereka bahwa saat ini semua pembantu termasuk security sudah pulang atas perintah dari sang ayah, namun akan kembali lagi esok hari sehingga mereka harus mandiri selama kurang lebih menjelang pagi. Beberapa menit sebelum menemui sang ayah, Andre kembali meyakinkan bahwa sikap saudaranya memang sejak dahulu seperti itu dan tidak ada sangkut pautnya dengan keberadaan Hannah saat ini, dan berjanji akan selalu ada untuknya meskipun harus meninggalkan keluarga besarnya. Sehingga hal itu membuat Hannah semakin yakin bahwa cinta yang diberikan oleh Andre tidak main-main. I love you. I love you too. Sementara itu, para saudara yang sudah menunggu cukup lama merasa kesal, terutama CJ yang selalu beranggapan bahwa Hannah akan membawa dampak buruk untuk adiknya. Namun Kemi yang sudah mengenal sosok itu cukup dekat pun mengingatkan untuk selalu berpikir positif, kecuali Madeline yang hanya merasa kecewa atas keputusan Andre memilih Hannah sebagai istrinya. Sorry we're late. You'll see now. Dan inilah sosok sang ayah, terlihat sangat bahagia karena kembali berkumpul dengan semua anaknya. Dan di sana ia langsung memberikan penjelasan mengenai dirinya yang sebentar lagi akan meninggal, namun bukan karena penyakit, melainkan tepat pada malam ulang tahunnya kali ini akan ada seseorang yang datang mencoba membunuhnya sebelum tengah malam. What, Dad? You look fine. What, Dad? What are you talking about? What did the doctor say? Nothing. Mereka tentu saja tidak mempercayai hal itu dan menganggapnya hanya main-main, di mana si ayah kembali meyakinkan bahwa dirinya dahulu pernah memberikan kehidupannya atas nama bisnis yang membuatnya harus mengganti kerugian tepat pada waktu yang dijanjikan. Dan alasan mengapa semua security termasuk ART disuruh pulang karena khusus malam ini tidak ada seorang pun yang ia bisa percaya kecuali darah dagingnya sendiri. Bersamaan dengan hal itu, si ayah menawarkan semua warisannya kepada mereka apabila mampu menjaga dirinya pada malam ini. Namun apabila hal buruk terjadi, maka semua harta kekayaannya akan diamal jariahkan kepada panti sosial yang lebih membutuhkan. Yang hal itu sudah menjadi syarat resmi apabila ingin mendapatkan warisannya. Miles will lock us all in together. If I survive the night, your future is my future. And I intend to live a very long time. Sebelum acara dimulai, dia meminta kepada Hannah untuk keluar dan tidak mengikuti acara tersebut. Namun Hannah menolak hal itu karena menurutnya ia juga merupakan anggota keluarga dan sudah panceg bahwa ia juga akan ikut menjaganya. Sehingga si ayah tidak bisa menolak keinginan menantunya itu. I'm staying. Very well. I'll see you in the morning. I hope so. And so it begins.
Untuk memastikan apa yang dikatakan ayahnya tidak main-main, mereka pun mulai berkeliling untuk memastikan keadaan sekitar serta mencari celah yang berkemungkinan dari mana orang tersebut akan masuk. Sampai pada akhirnya, mereka kembali berdebat dan mulai memisahkan diri, karena sebagian dari mereka sebenarnya tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh ayahnya. Real nice. Kemi yang memilih sendirian masuk ke dalam ruang penyimpanan Homer dan mengambil sebagian minuman mahal milik ayahnya. Namun sesampainya di sana, pintu ruangan seketika terkunci dan mendengar suara misterius dari pojok ruangan. Sehingga dia yang merasa ketakutan pun langsung naik ke atas. Akan tetapi... Sementara itu, Andre dengan istrinya kembali menemui sang ayah untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya si ayah pun kembali bercerita bahwa bertahun-tahun yang lalu ia pernah membuat kesepakatan bisnis, di mana kesepakatan tersebut harus dibayar dengan nyawa seseorang. Dan saat ini merupakan waktu di mana ia harus membayar semuanya. Maybe we can help. I told you you'd say I'm crazy. Di tempat lain, CJ yang sedang bermain biliar merasa terkejut ketika mendengar gelas minumannya tiba-tiba tumpah. Dan setelah memastikannya, bola biliar sebelumnya seketika sudah tersusun rapih yang membuat bulu keleknya seketika merinding. Namun beruntung Madeline datang ke sana, membuatnya tidak merasa takut lagi. And kick your ass like always. Untuk menghilangkan kejenuhannya, Kemi pergi ke kolam renang sambil membuat rekaman promosi baju baru yang sebentar lagi akan dipasarkan. Sampai akhirnya tak sengaja melihat sebuah bayangan yang sedang berdiri menatapnya dari kejauhan, sehingga dia yang penasaran pun langsung mendekatinya, tapi tidak menemukan apapun serta menganggapnya hanya sebuah halusinasi. Namun ketika bergegas kembali untuk mengulang rekamannya, tiba-tiba... Mereka yang sedang sibuk main biliar dihampiri Andre yang mengajaknya pergi mencari Kemi. Dan setelah menemukan keberadaannya, mereka hanya bisa termenung sambil memberikan pendapat atas apa yang terjadi kepadanya. Dan menganggap bahwa saat ini sudah ada orang lain yang menerobos masuk ke dalam rumahnya. What if someone's been in the house the whole time? No one can get in, Drew. Untuk kembali memastikannya, mereka menghampiri si ayah dan mengajaknya pergi ke lokasi Kemi saat ini. Dan di sana, dia merasa bersalah serta memberitahu jika saat ini bukanlah manusia yang sedang mengincarnya, melainkan roh jahat. Sehingga mereka yang sebelumnya menganggap ayahnya sudah kurang sehat pun semakin heran dengan apa yang dikatakan oleh beliau. Kemi's death doesn't change anything. You still have to keep me alive. Demi menghindari hal buruk yang akan terjadi, CJ membawa sebuah senjata dengan 2 peluru yang tersisa. Dan di sana mereka meminta kepada si ayah untuk tetap berada dalam ruangan, serta dilarang membuka pintu kecuali mendengar ketukan khas keluarga. Sementara mereka akan terus berjaga menyusuri ruangan sampai jam 12 malam. Dad, remember, don't open the door Unless I hear the family knock. At least you remembered something from our childhood. CJ kembali memulai perselisihan dan menganggap Andre dengan Hannah lah yang menjadi sebab kematian Kemi sebelumnya. Sehingga Andre yang merasa tidak melakukan hal itu pun menentang perkataannya serta meyakinkan untuk tidak berpikir jelek seperti itu. Di mana Madeline yang tidak mau ambil pusing pun lebih memilih untuk tidur dan tidak memperdulikan apa yang akan dilakukan mereka saat ini. Melihat jasad Kemi sudah tidak ada di kolam renang, membuat Hannah was-was dan memilih untuk keluar dari tempat tersebut. Di mana Andre yang mengetahui akan rumahnya dilapisi anti peluru pun memberitahu jika saat ini tidak ada jalan keluar yang bisa dirusak secara paksa. Namun Hannah tetap bersikeras dan akan tetap mencari celah yang mungkin bisa dilewati. Now there must be some way out of this house. Maybe they missed a door or a window or something. Sementara itu, Madeline yang merasa sedih baru kehilangan adiknya memilih berdiam di dalam kamar sambil memutar mainan tidur yang ada di tempat itu. Sampai akhirnya keanehan pun terjadi tak kala mainan tersebut kembali berputar dengan sendirinya. Sehingga tepat ketika ia melihat pantulan foto Kemi di dalam sebuah cermin, tiba-tiba...
Thought you might be in here. Beruntung itu hanyalah CJ yang berniat datang untuk menghampirinya. Dan di sana, Madeline mengeluarkan unek-unek yang tidak menyukai sosok Hannah. Yang hal itu disebabkan karena ia dulu pernah mempunyai tunangan namun ditentang oleh si ayah. Namun berbeda dengan Andre yang membawa Hannah ke rumah ini sangat disambut hangat oleh keluarga. Sehingga mereka mulai sepakat untuk mencelakainya. If they did do something to her, we could be next. But that means something would have to happen to Drew. Di ruang lain, Hannah dengan suaminya pergi ke ruang bawah sambil mencari celah untuk bisa dilewati, di mana tempat tersebut terlihat sangat menyeramkan dengan beberapa koleksi patung yang ada di dalamnya, dan menemukan pintu keluar namun harus dijebol terlebih dahulu, sehingga Andre melakukan cara lain agar istrinya bisa keluar. Tetapi Great. Now what? Something's in here. I got you. bersamaan dengan itu, semua patung yang ada di sana tiba-tiba berbalik menghadap ke arah mereka berdua dan membuatnya merasa aneh akan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dan ketika hendak akan melewatinya, Hannah tak sengaja menjatuhkan salah satu barang dengan lampu yang seketika mulai redup sehingga mereka langsung bergas pergi dari tempat itu. We need to run. Now. Now. Sesampainya di salah satu ruangan, mereka seketika mendengar suara ketukan dan mengira hal itu dilakukan oleh ayahnya. Sehingga mereka yang penasaran pun langsung mencari pusat kemunculan suara tersebut dan menemukan salah satu ruangan besi yang terbuka. Sehingga demi memastikan si ayah ada di dalam, mereka pun akhirnya masuk. Akan tetapi dan ya, ternyata itu adalah ulah CJ bersama Madeline yang sebelumnya sudah direncanakan. Sehingga mereka yang kini terjebak di dalam pun hanya bisa pasrah sampai ada seseorang yang membuka pintu dari luar. Karena pada dasarnya, ruangan tersebut hanya menyediakan sedikit oksigen dan akan segera habis dalam beberapa menit ke depan. Mereka yang saat ini sedang menyusuri lorong malah mendengar suara ketukan pintu dan melihat sebuah bayangan di belakang, di mana Madeline seketika merasa terpanggil oleh suara Kemi yang seolah memintanya untuk datang. Namun tepat ketika hanya menemukan jejak kaki saja, tiba-tiba saat kembali tersadar, Madeline sudah ada di dalam kamar dengan posisi tergeletak di lantai. Dan di sana, ia kembali melihat jejak kaki yang mengarah pada foto dinding adiknya. Sampai akhirnya keanehan pun kembali terjadi, tak kala foto tersebut mengeluarkan darah dari dahinya. Dan beruntung saja tiba ke sana dan berhasil menghentikan sosok tersebut. Namun ketika sudah diberikan satu tembakan, sosok itu pun kembali menghilang, meninggalkan Madeline yang ternyata terkena tembakan sebelumnya. Sehingga ia langsung maut saat itu juga. Siege? She was coming right at me. I'm sorry. Setelah melihat secara langsung, CJ kembali membuka ruangan besi dan mengajak Andre bekerja sama mencari penyebab kemunculan sosok makhluk halus tersebut. Dan tepat ketika waktu sudah menunjukkan jam 11:30 malam, ia pun meminta mereka berdua menemui si ayah untuk menanyakan apa yang sebenarnya sudah dilakukan olehnya. Hugo. Sesampainya di bawah, mereka melihat sosok bayangan hitam yang sedang berdiri menatapnya di pojokan. Sehingga hal itu membuatnya tidak mempunyai pilihan kecuali harus mendobrak masuk ke salah satu ruangan yang tanpa sengaja malah menemukan penyimpanan rahasia di dalamnya.
Di tempat tersebut, alangkah terkejutnya mereka setelah menemukan semacam buku mantra yang membahas ilmu pergoiban, seperti ritual pemanggilan iblis yang berkaitan dengan penukaran jiwa manusia. Yang hal itu membuat mereka semakin penasaran akan apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya di masa lalu. Something underneath. Sementara itu, Seje yang sedang menyusuri ruangan kembali mendapat teror, sampai akhirnya merasa takut dan tak sengaja jatuh dari ketinggian beberapa meter. Dan setelah kembali tersadar, ia langsung dihampiri oleh sosok arwah gentayangan Madeline. Dan mendengar suara jeritan, mereka langsung bergegas keluar untuk melakukan pertolongan. Namun niat itu pun harus kandas karena Seje sudah dibawa ke alam goib. Dan dari atas, ternyata bayangan hitam mulai menutupi semua ruangan seolah mendekatinya. Sehingga mereka langsung pergi ke ruangan pribadi ayahnya. Tanpa basa-basi, mereka langsung menanyakan alasan serta penyebab kemunculan makhluk tersebut, di mana si ayah akhirnya buka mulut bahwa semua kekayaan yang ia miliki selama ini adalah hasil kesepakatannya dengan iblis, serta menjanjikan jiwanya sebagai tumbal sampai umurnya mencapai 75 tahun. Namun setelah istrinya meninggal, ia menyesali perbuatannya itu dan merasa ingin hidup lebih lama lagi. Sehingga demi mencapai ambisinya, ia harus memberikan semua jiwa anaknya untuk dikorbankan. Dan I'm sorry, son. This is one deadline I Dad, can't. wait, you. karena tidak ingin saksi atas perbuatannya, Hannah terpaksa ikut menjadi korban dan tidak akan dibiarkan lolos begitu saja. Namun karena tembakan sebelumnya meleset, mereka pun harus ucing sumput dan mencoba saling membunuh satu sama lain. Setelah menemukan sebuah senapan dengan satu peluru di dalamnya, ia harus benar-benar menggunakan alat itu di waktu yang sangat pas. Sehingga inilah yang terjadi. Come and get me. Tepat ketika waktu hanya tersisa 2 menit sebelum jam 12 malam, Hannah memberitahu akan anak dalam kandungannya yang sebelumnya akan dijadikan kejutan bahwa si ayah akan segera memiliki cucu. Sehingga si ayah yang sebelumnya mengira bahwa dirinya menjadi orang terakhir sebagai pemilik kekayaannya pun salah memperkirakan hal itu dan masih akan ada penerus selanjutnya. 1 minute left. Tempest Omnia. Happy birthday, Charles. Singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah semuanya selesai, Hannah pun langsung bergegas pulang dengan membawa perasaan sedih akan kematian Andre suaminya, serta harus menjalani kehidupan baru dengan calon anaknya nanti. Charles? Tamat. Itulah rangkuman untuk alur cerita film kali ini. Tidak lupa saya selalu ingatkan untuk teman-teman semua agar nonton film aslinya juga ya, supaya bisa mendapatkan pengalaman menonton yang lebih baik dan mendukung industri perfilman. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah memiliki rasa serakah bisa memiliki konsekuensi yang merugikan, seperti merusak hubungan dengan orang lain, kehilangan kepercayaan, dan bahkan merugikan diri sendiri secara emosional ataupun mental. Tetapkanlah tujuan yang bermakna dan fokuslah pada hal-hal yang penting. Jauhi godaan keserakahan karena kepuasan sesungguhnya datang dari apa yang sudah kita miliki. Terima kasih semuanya, bye-bye.